tak sampai di sini kok. Sekarang ini kan harus mobil terakhir gitu. Oke. Baik.
Marilah kita memulai kebaktian Hari Doa Sedunia 2023. Peng Am, ungkapan dalam bahasa Taiwan. Ini berarti semoga Tuhan memberi Anda kedamaian untuk memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Selamat datang saudara-saudari semuanya. Atas nama para saudari seiman di Taiwan, kami hendak menyambut Anda semua untuk bergabung bersama dalam ibadah saat ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari di dalam ibadah yang indah ini kita akan membagikan salam damai sejahtera Kristus kepada satu sama lain. Kita akan memberikan atau membagikan salam damai sejahtera Kristus kepada satu dengan yang lain. Salam damai sejahtera Kristus. Dia
bagi berdiri, kita akan mengucapkan salam damai sejahtera Kristus sekali lagi. Masih dalam kondisi berdiri, bersama-sama kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Terpujilah Tuhan, kita mengucap syukur pada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan Sang Pencipta yang menciptakan pulau indah ini yang diselimuti hutan, pegunungan, dan dipelihara oleh lautan. Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial, dan politik, dan integrasi. Dengan rahmat Tuhan, orang-orang di pulau ini dapat hidup damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Bersama-sama kita akan masuk di dalam doa pengakuan. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepada-Mu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan polusi dan punahan berbagai spesies. Ya Tuhan, kami
menderita. Ya Tuhan, kasihanlah kami. Mari bersama-sama kita masuk di dalam berita pengampunan. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan dan hikmat, agar kami mengenalmu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran, kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mohon tuntunan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Tuhan, di hadapan tata rahmat-Mu pada saat ini kami menyembah. Kami menaikkan segala puji syukur dan terima kasih oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah menuntun hidup dan kehidupan kami sejak kami lahir hingga pada saat ini kami boleh bisa merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Kami bersyukur ya Tuhan jikalau pada saat ini bersama-sama umat-Mu di GKJ Karangayu atas inisiasi dan usaha dari KWJ
kami boleh menyelenggarakan ibadah perayaan dan peringatan Hari Doa Sedunia. Ya Bapa kami yang hadir pada saat ini, berkatilah agar kiranya setiap doa, setiap puji-pujian yang kami naikkan, serta firman yang sebentar lagi juga akan kami terima, boleh benar-benar kami hayati dan kami hidupi Tuhan di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami menyadari ada begitu banyak kelemahan kami sebagai manusia yang dapat membuat kami tidak setia di dalam melakukan perintah-Mu. Kami mau mengakuinya Tuhan, dan kami memohon Engkau menguatkan kami agar firman, lagu, dan juga doa kami ini tidak sia-sia, tapi boleh benar-benar kami hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dan hamba-Mu yang Tuhan pilih, Tuhan persiapan untuk menyampaikan kebenaran sabda Tuhan ini, Engkau juga memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan, doa ini kami mohonkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah Hari Doa Sedunia ini, kita akan mengunjungi bagian firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal pertama ayat 15 sampai 19. Mari kita memperhatikan bersama-sama dari Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 19 yang demikian isinya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Selamat malam. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara hari ini? Luar biasa baik ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali Bapak Ibu hari ini kita boleh berjumpa lagi setelah 1 tahun yang lalu ya, ternyata nggak terasa. Ya, saya juga di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara kita Cikarang Ayu KWD untuk mengikuti ibadah Hari Doa Sedunia. Dan sudah 2 tahun ini saya mengikutinya di sini karena sampangan dulu. Ya, nanti mungkin ada referensi ya, supaya nanti mungkin kita juga bisa merayakan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tepatnya tanggal 5 Maret 2023 kemarin kita memperingati Hari Doa Sedunia. Dan secara khusus dalam tata ibadah hari ini kita menggunakan tata ibadah dari gereja di Taiwan. Maka pertanyaannya, mengapa kok kita mengadakan GKJ Karangayu KWD ini mengadakan Hari Doa Sedunia? Ini saya menduga ya Bapak Ibu, tapi nanti kalau salah mungkin setelah ibadah kita diskusikan bersama. Ya, karena salah satu yang menjadi tujuannya adalah dari kita menghayati merayakan Hari Doa Sedunia ini, bersama-sama kita mewujudkan kebersamaan dalam gerakan oikumenis. Lah, mengenai hal oikumenis ini, saya jadi karena memandang Pak Pendeta Nathan jadi teringat kalau Klasis Semarang Barat dalam tahun ini, ketika kami nanti menyelenggarakan visitasi reguler, tema yang diangkat juga tentang oikumenis. Kemarin di Sampangan sudah, dan kami juga bertanya-tanya, kami mencoba merancangkan apa sih kegiatan yang bisa benar-benar membuat kita bersama-sama, apa toh ekumenis itu, bagaimana nanti kita mewujudkannya, apakah dengan cukup
kita ibadah bersama dengan saudara-saudara kita dari gereja lain, ataukah bisa diwujudkan dalam upaya-upaya lainnya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai wujud gerakan orang-orang percaya, apa yang kita lakukan ya diwakili oleh jemaat yang ada di sini dan juga gereja-gereja yang lain. Sebetulnya menurut saya kegiatan ini sangat menarik, karena mengajak kita juga untuk menghayati pada sikap tidak melihat kamu dari gereja mana, saya dari gereja mana, dia dari gereja mana, tapi kita ini satu di dalam kasih Tuhan. Ya, masing-masing gereja kita, masing-masing wilayah kita punya latar belakang, kita punya etnis masing-masing, kita punya bagaimana cara untuk menghidupi kehidupan jemaat masing-masing khas, ya, khas dari gereja. Tapi saat ini kita diajak untuk mengingat bahwa di balik perbedaan, di balik itu keragaman itu ada satu hal bersama-sama yang bisa kita wujudkan dan itu sangat berguna loh. Hal itu sederhana. Hal itu saya yakin jemaat GKJ Karanganyar sudah sering, bahkan setiap waktu melakukan. Apa wujudnya? Yakni melalui tindakan berdoa. Ayo coba bantu Bapak Ibu Saudara, siapa di sini yang tadi mau berangkat ke gereja berdoa? Ya. Maaf saya. Waduh, gini. Ya, kalau Pak Nathan berangkat pasti berdoa. Iya. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah saling mendoakan. Ternyata Bapak Ibu Saudara, berdoa itu tidak hanya urusan kita sendiri loh. Tidak hanya berkaitan dengan bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan, tetapi berdoa itu kita juga harus mengingat saudara-saudara kita, alam di sekitar kita. Nah, apa hal ini sudah kita lakukan? Itu pertanyaannya. Gak usah dijawab, tapi dalam hati saja. Nanti sampai di rumah sih, aku ini dulu, saja cuma minta untuk saya, untuk keluarga saya, atau kakak kalau yang mendoakan Pak Pendeta, mendoakan Bu Pendeta, apakah juga saya mendoakan gereja, atau ada nggak sih di antara kita yang mendoakan alam sekitar kita supaya tumbuhan ini bisa lestari, supaya hewan-hewan ini atasnya peliharaan kita, seperti Pak Tata itu kan punya ya sama kayak saya juga bercinta hewan. Apakah kita juga mendoakan peliharaan kita? Gitu. Ataukah kita mendoakan komunitas-komunitas yang lain? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tema pada hari ini adalah aku telah mendengar tentang iman. Kalau kita membaca bagian Efesus pasal yang pertama tadi, di situ kita bisa menemukan bahwa ternyata ada perasaan sukacita, bunga hati yang muncul dari seorang tokoh yang bernama Paulus, khususnya terhadap jemaat yang ada di Efesus. Mbak Novena, kira-kira apa sih yang membuat kok Rasul Paulus ini merasa berbahagia? Apakah karena persembahan jemaatnya banyak? Ya biasanya gereja ada persembahan banyak, senang ya? Gak ada yang berani jawab. Iya. Biarkan itu kita kumpulkan sendiri. Atau mungkin karena jumlah jemaatnya banyak, atau karena apa? Kok si Rasul Paulus ini dia merasa berbahagia? Ternyata saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kebahagiaan yang muncul dari hati Rasul Paulus itu ia rasakan karena ia melihat ada pertumbuhan iman jemaat Efesus yang muncul dalam tindakan mereka. Paling tidak kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-15 dan 16, saya bacakan sekali lagi. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa ternyata Paulus mengucap syukur, bahkan juga
jemaat Efesus itu di dalam doanya. Dan kalau kita rasakan ketika ada orang yang bersyukur, bahkan juga mendoakan kehidupan kita, bukankah itu adalah sesuatu hal yang membanggakan? Bukankah itu adalah suatu hal yang luar biasa? Apalagi kalau kita lihat dalam konteks kehidupan jemaat Efesus pada saat itu, mereka mampu mempertahankan iman manakala mereka diperhadapkan pada situasi yang sangat sulit. Mungkin kalau bisa saya gambarkan ya, hidup dan mati karena apa, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, mereka yang dulunya mereka mendewakan, menyembah dewa Artemis, hidup mereka berubah. Mereka berbalik menyembah kepada Yesus Kristus. Padahal itu mengandung konsekuensi. Paling tidak yang bisa kita temukan, konsekuensinya adalah ketika mereka menyembah mendewakan dewa Artemis, ya mereka menyembah, mereka ikut ritual di dalam kuil. Selain itu, mereka pun juga bekerja dalam lingkungan di sekitar kuil dewa Artemis itu. Mereka buat patung-patung, mereka buat ya mungkin paten teletik gitu ya kalau bahasa saya yang berhubungan dengan penyembahan kepada dewa Artemis. Dan itu merupakan mata pencaharian mereka yang berhubungan dengan kehidupan di sekitar kuil dewa Artemis. Pun juga Bapak Ibu Saudara, itu mereka tinggalkan loh. Mata pencaharian mereka tinggal. Mereka membangun kehidupan yang baru. Bagaimana kalau dalam bahasa saya, jauh-jauhlah dari kehidupan masa lalu yang menyembah dewa itu, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan juga dengan pilihan mereka untuk mengikut Yesus Kristus, mereka juga menghadapi tekanan ya dari keluarga, ya dari sahabat atas pelayanan-pelayanan yang mereka upayakan. Dan bukankah ini adalah suatu hal yang juga luar biasa? Mereka mau dan mau mengorbankan beberapa hal dalam kehidupan mereka yang bisa saja sebagai manusia biasa itu juga hal yang berbeda. Tetapi dalam tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan, mereka masih bisa survive. Dan yang membanggakan dan menginspirasi kita pada saat ini adalah mereka mempertahankan iman. Gak mudah loh Bapak Ibu Saudara mempertahankan iman ketika diterpa kiri kanan, depan, belakang, atas, bawah, masalah. Biasanya, ini biasanya. Tapi semoga kita yang ada di sini tidak termasuk dalam biasanya. Saya jenenge berhadapan dengan masalah, orang frustasi. Yang namanya berhadapan dengan kesulitan hidup, orang duit-duit, pada karyani, makanya gini. Karena saya masih muda ya, frustrasinya itu lah. Apalagi ya masalahnya? Ya banyaklah warna-warni kehidupan ini, tekanan-tekanan baik dalam kehidupan bersama dengan keluarga, kehidupan di masyarakat, pekerjaan, atau mungkin juga di gereja. Kita jadi frustasi, bingung. Ada juga yang marah, ada masalah, bukan cari solusi, bukan cari Tuhan, yang kesusah, tapi bingung sih, cundel sih pikirannya. Padahal ketika Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan Yesus selalu mengingatkan untuk kita mencari Tuhan terlebih dahulu di atas semuanya. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Paulus bersyukur atas apa yang terjadi dalam diri jemaat Efesus. Ternyata mereka mampu hidup dalam iman dan pengharapan. Mereka mampu mempertahankan iman mereka di tengah perkara-perkara sulit yang harus mereka hadapi. Solusi yang mereka lakukan pada saat itu, jalan keluarnya adalah mencari Tuhan dulu, berserah kepada Tuhan dulu. Dan ini semua kita hayati. Artinya pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Yesus Kristus ini berakar dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu, visi dari GKJ Karanganyar ya berakar juga ya, kata berakar di situ ya. Jangan sampai lupa loh. Visi itu penting karena itu yang kita diberi juga sebagai jemaat di GKJ Karanganyar. Tahun yang lalu di GKJ Sampangan juga temanya
hampir sama, berakar, bertumbuh, berbuah ya di dalam Kristus. Kalau tahun ini tema kita adalah berjalan bersama pelayan. Dan sebenarnya nggak jauh-jauh juga sih. Ketika kita berakar, bertumbuh, berbuah, dalam kita mengupayakan itu, kita berjalan bersama-sama itu dengan Tuhan. Artinya Ia yang memimpin di dalam kehidupan kita. Nah, kembali di dalam bacaan kita pada hari ini, saudara-saudara. Ketika hari ini kita diajak untuk menghayati ibadah hari doa sedunia dalam tata ibadah dari gereja Taiwan. Ternyata Bapak Ibu yang punya buku panduan, saya baca-baca sejak kemarin dikirimkan ke saya. Di sana saudara-saudara kita tuh konteks kehidupannya juga nggak jauh berbeda dari kita yang ada di Indonesia. Mereka juga beragam agamanya. Mereka juga pernah mengalami kehidupan di bawah penjajahan. Mereka juga negara yang padat, terus majemuk pekerjaan dan lain sebagainya juga. Ya mereka juga menghadapi masalah mereka masing-masing. Tetapi saudara-saudara, nanti juga setelah pelayanan Sabda Tuhan ini kita melihat, kita mendengar ada kesaksian-kesaksian hidup dari saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa ya Tuhan itu baik loh dalam kehidupan saya. Ya Tuhan itu menyertai loh di dalam persoalan-persoalan hidup yang begitu sulit yang kami perjuangkan selama ini, sampai kemudian ada berbuah kebaikan, berbuah perubahan yang nyata, bahkan juga menginspirasi seluruh dunia, dan hari ini menginspirasi kita. Ada perubahan dan ada pertumbuhan di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah persoalan-persoalan mereka yang beragam itu, mereka juga bersyukur atas penyataan Tuhan. Mereka juga terinspirasi dari kesaksian Rasul Paulus. Mereka membuka diri, menyatakan bersyukur. Salah satu contohnya mereka bisa melihat ada beberapa perempuan-perempuan yang harus berjuang untuk mendapatkan kesetaraan gender, berjuang untuk mendapatkan keadilan. Ada juga anak-anak yang berjuang, ada juga bagian masyarakat lain, ada persoalan mereka juga berjuang. Mereka bisa bangkit dari situasi itu karena apa? Tidak lain dan tidak bukan seperti yang saya sebutkan di awal, karena mereka berakar di dalam Tuhan. Berakar di dalam Tuhan itu artinya ada relasi, ada hubungan keberserahan yang dibangun antara kita insan manusia yang percaya kepada Tuhan. Pengajaran-pengajarannya itu betul-betul kita hidupi, bahkan orang lain pun juga bisa merasakan bagaimana relasi kita itu dengan Tuhan tertanam begitu dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Taiwan bercermin dari kehidupan jemaat di Efesus, bahwa ternyata sebesar apapun persoalan yang mereka hadapi, mereka berusaha, mereka berserah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi perlindungan bagi kita pada saat ini. Kalau selepas kita selesai menyelenggarakan ibadah ini, mampukah kita, panjenengan dan saya, hidup kita ini juga bisa semakin berakar dalam Kristus? Dan bisakah kita juga saling mendoakan satu sama lain? Saya rasa paling tidak dua hal ini kita upayakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini akan menjadi mudah, dan ini akan menjadi kesaksian yang nyata bagi kehidupan kita sekalipun itu bukan orang yang seagama dengan kita. Tapi mereka bisa melihat dan bisa merasakan. Nah, mampukah kita seperti jemaat di Efesus terus berakar dalam Kristus, sehingga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi, kita berdoa, kita saling mendoakan. Dan berdoa ini Bapak Ibu Saudara, harus saya katakan, bukan hanya tugasnya Pak Pendeta Nathanael, bukan hanya tugasnya Pak Pendeta Samuel dan keluarga mereka masing-masing, tetapi ini adalah tugas kita bersama-sama. Bukan hanya tugas tim doa, kita semua punya tanggung jawab yang sama, panggilan yang sama, saling memperhatikan, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Saya kesaksian Bapak Ibu Saudara, ketika saya dihadapkan dengan satu masalah, menurut saya cukup berat. Ya, saya mengakui juga pada saat itu, ketika saya kuliah, rasanya ini jundul. Kuliah orang rampung masih ada masalah yang lain.
Ketika ada seorang dosen saya datang, dia tahu Mbak Provena ini dari raut muka kok abot banget. Ditanya, kamu kenapa? Apa karena nggak selesai kuliahnya? Ya terus terang betul loh Pak, kan beliau juga bercerita. Saya diajak berdoa. Kelihatannya ini kok aku banget masalah diajak berdoa. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya merasakan sendiri bahwa setelah berdoa itu rasanya hati itu sukacita, rasanya hati itu plong. Wah, memang mungkin solusinya saat itu juga saya nggak ujuk-ujuk terus sidang hari itu kan enggak. Tetapi ada perhatian yang diberikan bagi saya dan itu menjadi spirit dalam saya melanjutkan kehidupan selanjutnya. Dan itu sangat berguna. Apalagi untuk orang-orang yang ada dalam masalah, orang-orang yang hidup dalam tekanan, dalam masalah. Kita bisa duduk membersamai dia, kita bisa mendengar. Ini mas parai mereka. Nggak harus, wah terus kamu tak bantu ini. Apalagi kita mungkin juga mengatakan, loh banyak ada orang yang sangat sedang menghadapi masalah. Wah aku dewi itu kok gak masalah, masuk bingung. Menurut saya mungkin ada yang berpikiran seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, hari kita diingatkan, mari saling memperhatikan, mari kita saling mendoakan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, di samping kita diajak untuk saling mendoakan, ternyata menurut bacaan kita hari ini ada dua hal yang penting juga. Ada hal kedua yang penting, yang tak kalah penting yang harus kita lakukan di dalam ayat 17 dan 19, yakni kita dituntut untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Bukan hanya berusaha dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Rasul Paulus mengingatkan, mari meminta hikmat pada Tuhan agar kita bisa lebih memahami siapakah Tuhan yang kita sembah itu. Nah, saudara-saudara jemaat Efesus dan jemaat Tuhan di Taiwan, mereka pun juga bersyukur dalam doa dan mereka pun juga meminta hikmat dari Tuhan ketika mereka menjalani kehidupan mereka. Artinya ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan, bukan pilihan-pilihan kita yang terjadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Manusia itu lemah, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Harus ada Tuhan di dalam setiap pilihan kita. Harus ada Tuhan di dalam setiap karya yang kita lakukan. Nah, maka menjadi permenungan kita yang kedua, apakah hal ini pun juga sudah kita terapkan dalam kehidupan kita selama ini. Persoalan, suka duka, minta hikmat, minta kekuatan dari Tuhan. Dengan hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun persoalan bisa kita hadapi dengan tenang. Ada masalah dialami, persoalan-persoalan busa-busu malah nambah masalah. Tapi kalau dengan tenang, kita bisa berpikir, oh harus seperti ini, oh harus seperti ini. Apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya lakukan. Saudara-saudara, di dalam pertanyaan kita hari ini, saudara-saudara kita di Taiwan mau memberi kesaksian pada kita bahwa betapa banyak orang-orang di sana menerima kuasa dan hikmat dari Allah. Perempuan-perempuan Taiwan, ya mereka menerima tekanan akan kehidupan mereka. Ya mereka berhadapan dengan masalah, tapi mereka kuat. Nah, ini adalah bukti kesaksian dari kehidupan di sana. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mampukah panjenengan dan saya kita bersama-sama bersaksi tentang kemuliaan Tuhan? Sebab kalau kita mau mengingat dan menghayati Bapak Ibu Saudara ini sebagai penutup ya, kehidupan kita ini bersama-sama dengan ciptaan yang lain, paling tidak dengan sesama manusia ya, dalam hal manusia. Ada berapa banyak orang di dalam ruangan ini, ada berapa banyak orang-orang di sekitar kita, dan kehidupan kita ini kan dilihat loh, betul Bapak Ibu? Ya, kita dilihat oleh orang lain. Nah, apakah kehidupan kita yang dilihat oleh orang lain ini bisa kita jadikan surat terbuka atas semua karya Tuhan yang terjadi di dalam diri kita? Jadi kesaksian itu gak usah dibuat-buat, tapi betul-betul muncul dari apa yang kita rasakan, dari apa yang kita katakan, dari apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kita mampu memberikan kesaksian bahwa kita ini hidup sebagai anak-anak Allah loh. Hidup sebagai anak-anak Allah itu apa? Ya artinya buah-buah
kita berpikir, yaitu semuanya untuk Tuhan. Nah, apakah hal itu sudah bisa kita lakukan sehingga ketika itu muncul di dalam diri kita, orang lain pun juga bisa ikut merasakan bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan itu. Dan bukan tidak mungkin Bapak Ibu saudara, tanpa diduga-duga, tanpa dinyana-nyana, bisa juga loh hal itu menginspirasi orang-orang di luar sana. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ucapan kita, pikiran kita, apa yang kita lakukan itu juga mampu mempengaruhi kehidupan orang lain. Maka mari dalam hikmat Tuhan, pikiran, perkataan, perbuatan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari ketika kita saat ini bisa kembali menghayati ibadah hari doa sedunia, khususnya dengan tema Tuhan telah mendengar tentang iman. Ketika kita nanti kembali menjalani kehidupan yang nyata setelah ibadah ini selesai, betul-betul kita nyatakan, kita hidupi kehidupan yang saling mendoakan, kehidupan yang bertumbuh di dalam iman, berakar dalam Kristus, hidup dalam kasih. Dan semoga pesan dari hari doa sedunia ini tidak hanya untuk kita. Nanti di rumah ceritakan kepada suami, pada istri, pada anak-anak, ingatkan, yuk kita saling mendoakan. Berdoa itu tidak hanya untuk kita loh. Tadi di gereja kita bahas ternyata berdoa itu juga untuk kehidupan ciptaan yang lainnya. Yuk jangan apatis, yuk saling bersimpati dan berempati. Ya, yuk kehidupan kita diperbaiki, yuk semakin dekat dengan Tuhan. Apalagi kalau ada masalah, dekat dengan Tuhan. Nek lagi senang, ya ini juga penting. Yuk jangan menjauh, karena kita udah senang, terus kita lupa. Itu juga tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, karena kita harus selalu menyatakan syukur kita pada Tuhan. Sebab apapun hal sekecil apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu terjadi karena Tuhan. Itu semua asalnya dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Monggo untuk fokus selanjutnya dan akan ada tugas. Kami telah mendengar kisah iman para wanita dan anak perempuan di Taiwan, dan kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan surat-surat itu. Saudari Paulo terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda mempengaruhi saya, dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai dan memilah sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata layan yang baik atas ciptaan Tuhan. Terima
di keluarga. Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda. Sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda kini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudari di luar sana. Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda, sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian, atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja, Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasikan pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil risiko menulari ketika anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa
masa isolasi Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustrasi dan kesepian. Saya sangat kesal dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh. Berharap sumber kehidupan saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Saudari diaken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika Anda berusia 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat kita, untuk menolak semua label negatif dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami seperti para perempuan penuh iman yang membawa keluh kesah tentang perjuangan dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diberdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kasih, bimbingan dan perlindungan-Mu saat kami berjalan melewati gelap bayang-bayang kelam. Kiranya kami terus memuliakan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Oh
menyatakan persembahan. Hari doa sedunia adalah gerakan ekumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Jemaat dimohon Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, Taiwan telah terjebak dalam perebutan negara adidaya. Mereka telah terisolasi dari komunitas internasional selama beberapa dekade. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional, Taiwan telah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia dalam bidang pertanian, teknologi, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang di Taiwan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kami percaya Engkau akan membuat Taiwan menjadi berkah bagi dunia ini. Penghibur ilahi, Engkaulah Tuhan atas dunia. Kami berpegang teguh dan membawa diri kami dan bangsa Taiwan ke dalam rengkuhan-Mu, serta memohon perlindungan diri kami dan bangsa Taiwan ini di dalam kelemahannya kami. Kami mohon Engkau lindungi kami, sebab Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan kami. Tuhan pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu karena telah mempercayakan sebuah dunia menakjubkan yang kaya akan sumber daya alam ini kepada kami. Namun, kami mengabaikan tangisan dari bumi
diami ini. Dan akibatnya, kini kami harus berhadapan dengan berbagai masalah hidup, seperti polusi udara dan air, krisis pembuangan limbah, pemanfaatan lereng bukit yang berlebihan, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Ya Tuhan, sumber kehidupan, kiranya kebaikan-Mu memenuhi hati kami, membimbing kami untuk menjaga bumi ini. Allah yang Maha Kasih, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu dan telah memberkati kami. Engkau melihat bahwa itu baik adanya. Kami berdoa untuk perempuan dan anak perempuan yang membawa cinta dan keadilan ke dalam dunia. Roh Kudus, tolong memberi kami hikmat untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan tertindas, yang miskin dan tidak berdaya. Beri kami keberanian untuk berbicara untuk mereka dan menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dan mereka yang tidak menemukan kelegaan atas penderitaan mereka. Ada begitu banyak korban dari pandemi ini. Tuhan, pakailah kami untuk membantu dan membawa kenyamanan di dunia pasca pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas tuntunan-Mu yang begitu nyata selama wabah pandemi di tahun 2020. Ketika dalam keadaan yang sangat parah, Komisi HDS Negara Taiwan mempersiapkan ibadah yang kami rayakan sekarang di tahun 2023. Allah yang senantiasa peduli, kami berterima kasih karena telah membuat Hari Doa Sedunia sebagai sarana bagi kami untuk membagikan iman kami kepadamu. Kami bersyukur atas para perempuan yang tergabung dalam HDS di Taiwan dalam upaya mereka mengatasi perbedaan dan kesediaan mereka mencari kesatuan melalui rahmat-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan membimbing kami menciptakan jalan menuju kesatuan di dalam Kristus. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah mengikuti ibadah ini, kami menaikkan doa-doa syafaat kami yang telah kami sampaikan. Kiranya Engkau suci untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami, doa ini kami mohonkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami mohon berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah pada hari ini telah selesai, dan mari kita melanjutkan kehidupan kita selanjutnya dengan percaya pada Tuhan dan diiringi oleh berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar setiap cerita kita dalam menjaga iman kita. Kiranya Yesus Kristus memberi kita hikmat untuk benar-benar menghayati makna penebusan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita
sehingga kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Baik, terima kasih untuk para pengurus yang telah menjadi petugas di kegiatan Hari Doa Sedunia ini. Terima kasih untuk Ibu Nina yang mau ditugasi untuk menjadi pengurus di tempat ini, dan juga untuk Pak Nina, Pak Majelis, dan semuanya yang bisa kami ucapkan terima kasih juga untuk dia. Ya, terima kasih sudah merekam semuanya. Mudah-mudahan jadi event yang sangat baik. Ya, nanti bisa disiarkan di YouTube. Ya, untuk saat ini untuk kegiatan dari kegiatan KWJ selanjutnya bulan April, yaitu tugasnya blok 4 dan 5. Tapi demikian Bapak Ibu, dari beberapa waktu ini saya menjabat sebagai ketua, ada beberapa Bapak Ibu yang masih yang saya menanyakan, kalau blok bertugas kok snacknya dari blok. Jadi, saya mau menjelaskan sedikit. Jadi apa yang ada di sini akan saya laporkan untuk keuangan dari KWJ. Untuk saldo Januari tahun ini itu ada Rp1.105.400. Kemudian untuk bulan Februari kemarin itu untuk kegiatan diskon akhir bulan persembahannya mendapat Rp450.000. Tetapi juga ada pengeluaran untuk membeli souvenir bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan yang misalnya Januari, Februari, Maret sampai Desember, itu
selain itu juga ada kegiatan perkunjungan bagi Bapak Ibu yang sakit, bagi yang ketua bloknya melaporkan ke KWD. Jadi ada beberapa pengeluaran. Jadi dalam rangka ibadah akhir bulan itu, kenapa KWD menyerahkan petugas ke blok? Itu bukan berarti KWD naik-naik, bukan berarti KWD jalur dibayari blok, bukan. Tetapi dalam rangka blok ini untuk arahnya ke arah kedewasaan. Jadi seperti kita menerima tamu RT ataupun kegiatan gereja, itu kita mau menyuguhi monggo, tidak ya monggo. Jadi kalau blok memang tidak mampu untuk memberikan konsumsi, ya tidak apa-apa. Nah, di sini sebenarnya KWD sudah memberikan wadah beberapa Bapak Ibu. Kenapa habis kebaktian tidak ada ramah tamah? Nah, di sini KWD sebetulnya memberikan wadah walaupun sebulan sekali, dan itu dikelola oleh blok yang ketempatan. Jadi monggo ini nanti bisa menjadi sikap dewasa kita. Jadi jangan sampai merasa terbebani, ya. Terus untuk saldo sampai saat ini ada 415.400. Ini belum dikurangi kegiatan membuat ini, terus membeli baterai, terus membeli segala perlengkapan guru-guru. itu belum dipotong itu. Saya juga was-was ini. 415 cukup kan? Ada persembahan ini nanti sebaiknya ditransfer ke PGI gimana tadi? Ya, jadi tidak semuanya tadi sebaiknya ditransfer ke PGI untuk kita ikut serta dalam kegiatan HDS ini. Demikian Bapak Ibu, untuk penjelasan singkatnya nanti mohon ditransfer ke rekan-rekan berikutnya. Jadi saya itu tidak dengar sendiri, tapi ada orang yang selalu menyampaikan ke saya, jadi komisi itu dananya dewi. Ya, ya kalau komisi kasepuan, komisi anak mau dewasa juga mungkin bedanya. Kalau komisi KWD itu yang harus kita mengacu ke arah kedewasaan. Blok ya, syukur-syukur blok 5 nanti bisa mentas jadi dewasa dan seperti yang itu lebih baik, ya. Karena kita konsepnya berkembang dan bertumbuh itu untuk visi-visi kita ke depan. Demikian Bapak Ibu, nanti kalau belum ada yang jelas bisa jawab saya atau saya kopikan. Kita saudara-saudara kita yang berulang tahun bulan Maret ini ada banyak. Yang pertama itu Bapak Marianto. Monggo Pak Marianto, kita bulan ke depan untuk bisa terus. Mas Budi jadi ulang tahun. Mas Budi itu minta kayak dia paling kecil. Kontribusi ya sudah, nanti dibutuhkan saja, transfer saja ya Bu ya, Buana ya. Monggo Pak, ya, Pak Pendeta Natana perintah maaf juga. Pak Pendeta itu tidak absen, Pak Pendeta itu tidak absen sengaja. Tapi saya hafal. Kemudian Ibu beda sedikit ya. Pas hari ini beda sedikit. Tiga boleh pas sedikit. Kemudian ya tadi ada
tadi yang belum bisa itu. Kemudian ini saya sampaikan ya, ini ada yang malu-malu nggak nyatet tanggal lahir ya. Nah, ini ada Mbak Kayu nggak nyatet tanggal lahir. Terus ada Budi. Nah, yang saya lihat itu nggak henti kok 30 Februari. Kalau itu 30 Februari. Ya, demikian karena tidak ada yang mengiringi Mbak kita saya nyanyi solo selamat ulang tahun sama Mbak Kayu. Moga Mbak Kayu Bukti melarikan diri curang. Ini loginnya agak lama. Untuk bingkisan